Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bos. Hari ini tanggal 9 Januari 2022. Jam 11 lebih 11 menit bos. Ini agak siang saya mengambil konten. Hari ini bertelur 78 butir. Alhamdulillah di koloni A. Ini kecenderungan meningkat terus ya. Nambah sedikit. Sedangkan yang di koloni B itu kemarin sempat turun. Terus hari ini meningkat ke 80 butir atau 80% karena per koloninya kan 100. Yang jelas nanti kita pilah-pilah. Sudah saya pilah di rumah, nanti saya tampilkan ya. Ada berapa butir yang AB dan yang BK. Dan di akhir video ini akan saya tampilkan totalnya berapa persen produksinya dari 200 ekor. Di grade AB berapa, di BK berapa. Yang jelas kita akan membahas soal pakan jadi bos, karena banyak sekali pertanyaan pakannya bagaimana dan pemberian pakannya bagaimana, apakah pakan jadi itu bisa dikasih 2 kali atau bagaimana. Banyak sekali pertanyaan seperti itu dan insya Allah saya jawab. Mungkin kalau ada yang kelewatan saya mohon maaf, karena saya cek itu kalau ada yang kelewatan ini udah belum seperti itu. Atau bisa ke WA saya bos, kita belajar bersama, kita sering belajar, kita belajar bersama. Saya masih peternak pemula dan masih skala kecil. Dari skala kecil kita belajar, insya Allah kita timba ilmu dari situ menuju ke arah yang lebih baik dan lebih banyak. Insya Allah, amin. Kita simak bos telur hari ini. Oke bos, kita update dulu sebelum kita lanjut ya bos. Ini alhamdulillah kondisi bebek sehat-sehat semuanya dan air minum tetap terkondisi. Ini jam 10 lebih 55 menit bos. Alhamdulillah ada sinar matahari masuk. Jadi dalam kandang terkondisi. Ini karena sinar matahari itu pas di atas. Jadi yang terkena itu yang di sini bos. Biasanya kalau dari arah belakang yang kena sampai ujung sana. Oke, kita lanjut di anu dulu ya. Kita update telur. Nah ini bos, kemarin bos. Kemarin yang koloni A ya. Kemarin bertelur 74. Saya kasih pakan 13 kilo, tidak ada sisa. Tadi pagi alhamdulillah naik 78 butir atau 78%. Jadi ini progresnya kelihatan ya. 64, 70, 71, 71, 74 ke 78. Tadi pagi saya kasih pakan 13,5 kilo bos. Lalu yang di koloni B ini kemarin ada penurunan dari 85, 80, 78, 77, 71, 80. Tadi pagi bos, alhamdulillah ini naik lagi. Pakan kemarin 13 kilo habis, saya kasih pakan 13,5 pagi ini. Kita lihat besok pagi. Ini pemberian pakan hanya 1 kali sehari ya bos, karena pakai pakan jadi bisa 2 hari sekali. Monggo terserah kalau menggunakan pakan jadi bos. Nah ini saya gini ya, ini saya mengulas pakan jadi yang lebih efisien dan walaupun baru 200 ekor, ini saya mengulas pakan jadi aja bos. Modelnya kayak apa? Nah ini saya hanya mengupas pakannya aja. Ini saya tidak bermaksud apa-apa ya, tidak ada endorse dari New Hope, bukan. Mau bagi teman-teman yang menggunakan pakan jadi pabrikan merek apapun monggo, yang mau pakai home industry monggo, dan yang mau nyampur sendiri monggo. Yang jelas kalau pakai nyampur sendiri harus diukur dulu kandungan proteinnya bos, minimal 17%.
dilihat di konten saya ada acara perhitungan proteinnya bos, bisa dilihat di scroll ke bawah ada cara perhitungan kandungan proteinnya. Nah ini saya menggunakan pakan jadi model New Hope, jadi pakan komplit itik petelur umur 18 minggu, lebih dari 18 minggu. Ini satu sak 50 kg diproduksi oleh New Hope Jawa Timur, Mojokerto. Itu ada alamat dan nomor teleponnya bos. Dan sudah yang jelas kalau ada labelnya bos, jelas enggak? Nah ini semoga kelihatan. Ada nomor produksinya, ada kandungan air juga sudah tertera, maksimal 14%, protein kasar 17, minimal 17%, lemak kasar minimal 8,3%, serat kasar dan lain sebagainya, banyak banget ini bos. Nah ini pakan New Hope modelnya seperti ini bos. Nah ini langsung di situ aja, lebih enak. Ini 13 kilo, 13,5 ya ini pagi tadi, 13,5. Saya kasih tiap pagi, jadi kalau ada sisa bisa dikasihkan kembali bos. Ini pakan jadi kering, jadi tidak ada campuran air yang kita harus kasihkan. Jadi bukan ini, karena ini model pelet ya tinggal kasih aja bos, bukan apa ini terus dicampur kandungan lainnya kayak bekatul, bedak, atau mungkin konsentrat atau apa, enggak, ini langsung dikasihkan bos, karena sudah terukur dari pabriknya. Kalau mau dikasih bekatul hanya karena ingin menekan biaya pakannya, ya ibaratnya eman-eman lah, eman-eman, atau nanti harus mengukur proteinnya lagi bos, karena kalau ada campuran lain harus diukur ulang. Belum nanti kalau kandungan lainnya seperti bekatul atau bedak itu dapat yang bagus, nanti belah kasihan bebeknya, misalnya hari ini dapat bekatul yang halus terus besok nggak dapat, atau itu repot juga bos. Atau dapat yang stok lama atau stok baru, nah ini berubah-ubah seperti itu, nanti bebek akan kasihan. Kita sudah beli ya ibaratnya mahal pakan jadinya, nanti malah rusak karena campuran pakan yang lain. Dan sisa pakan ini bisa dikasihkan kembali keesokan harinya karena tidak ada kandungan airnya bos. Ini saya hanya mengulang ya, karena banyak pertanyaan pakan jadi, pemberian pakannya kayak apa. Jadi ini saya unggah untuk pakan jadi kering bos. Jadi penggunaan pakan saya ini atau pakan jadi rata-rata per satu ekor bebek 1,3 on kalau menggunakan pakan jadi bos, baik itu home industri maupun pabrikan. Ya jelas, monggo ya dicatat, bisa seperti yang saya unggah yang di atas tadi, yang saya liput di awal. Jadi kalau per 100 ekor otomatis rata-rata 13 kilo atau 12 sampai 13 kilo per hari bos. Nah ini alhamdulillah bebeknya sehat-sehat. Banyak sekali ya bos model pakan jadi yang kering yang ada di Indonesia. Ada New Hope, ada Malindo, ada Cargill, ada masih banyak lagi lah bos. Monggo dicari aja sesuai keinginan mau menggunakan pakan jadi yang pabrikan atau home industry maupun yang nyampur sendiri, karena
semua tergantung ke peternak masing-masing. Jadi kalau ini saya ngalami walaupun lagi 200 ekor, yang jelas ini saya pemberian pagi hari dan besok saya kasih lagi. Jadi lebih efisien. Saya masuk ke kandang dari ganti air minum, ambil telur, ngasih makan kurang lebih 15 menit dalam bekerja, ibaratnya seperti itu, bos. Habis itu sudah tidak ada aktivitas lain. Tinggal biasanya saya masuk sore, malam itu ya namanya peliharaan itu kan harus kita perhatikan kebutuhannya, bos. Dan saya biasanya agak lama-lama kalau ada di kandang. Karena dalam memelihara bebek itu tidak hanya ya itu, bos, ngasih minum, ambil telur, dan ngasih pakan, tidak sebatas itu. Bagaimana kita bisa ibaratnya menyatulah dengan bebek. Kita selami apa sih yang tidak diinginkan bebek, yang disenangi bebek. Nah, itu kita akan tahu, bos. Yang jelas kita belajarlah dari skala kecil. Kalau yang mau langsung besar monggo, tapi kita pahami bebeknya apa, bagaimana perilakunya, sifatnya bagaimana. Begitu kita sudah kuasai, pelan-pelan insya Allah lah kita akan lebih bagus dalam penanganan bebek, dalam pemeliharaan bebek, bos. Jadi gitu ya, bos. Banyak sekali yang beredar di Indonesia itu berbagai merek pakan jadi, bos, yang pakan pabrikan dan yang home industry, bos. Sifatnya ini kering, sekali lagi sifatnya ini kering dan bisa dikasihkan lagi per 100 ekor. Yang saya alami adalah 12 sampai 13 kilo, bos, per hari per 100 ekor. Jadi kalau ini lebih efisien ya. Kenapa? Kalau misalnya kita ada acara nginep itu tinggal kasih aja 2 kalinya ini, misalnya ini 13 kilo kita kasih 26 kilo, ini masih berani, bos. Misalnya seperti itu, ada acara di luar kota nginep, yang penting kondisi air minumnya selalu terjaga. Itu, bos, lebih efisien, lebih efektif, dan yang jelas nanti bisa dirasakan sendirilah. Dan sisa pakan juga, sisa pakan besok pagi ini masih bisa dikasihkan lagi. Ini biasanya saya taruh di atas. Gitu ya, bos. Soal teman-teman mau pakai pakan yang bagaimana, monggo, karena ini semua kembali kepada diri kita masing-masing selaku peternak, bos. Karena banyak sekali yang bertanya pemberian pakannya bagaimana, sistemnya bagaimana, soal pakan yang saya gunakan. Makanya ini saya unggah video yang khusus untuk ini. Pakan yang lebih irit, pakan bebek petelur yang irit, efektif dan efisien. Dan lebih simpel, bos, karena tidak ada campuran air dan bisa digunakan lagi. Alhamdulillah ini sudah 78% sama 80%, bos. Yang jelas masih kita genjot. Siapa tahu bisa ke 90%, bos. 90%, 95% itu lebih keren. Lebih mantap, bos. Nanti di akhir video saya kasih ini ya, bos. Ini kan tadi lupa, saya nggak bawa catatan. Ini 78, nanti kita lihat yang di koloni A itu grade AB-nya berapa, BK-nya berapa, dan yang di B juga gitu, AB-nya berapa, BK-nya berapa. Nanti kita unggah. Yang jelas
di akhir video total ada berapa persen dan berapa persen AB dan BK-nya. Seperti itu bos. Karena ini tidak lepas dari penggunaan pakan ini bos. Hasil dari pakan ini efeknya di telur bagaimana, efeknya di bebek bagaimana. Seperti itu bos. Karena ini kan kita jangka panjang. Masa produksi bebek rata-rata 1 tahun lebih bos. Tergantung kita pemberian pakannya bagaimana. Makanya ini selalu saya ukur pakan, sisanya berapa ini bisa dilihat, dan juga yang di sini. Perlakuan tetap sama, tetap saya kasih vitamin, sana juga saya kasih vitamin. Seperti itu bos, jadi tidak ada pembeda. Ini saya kasih kangkung, juga sana saya kasih kangkung. Tapi tidak setiap hari, hanya kadang-kadang saja bos. Begitu, kita lanjut dulu bos. Itu tadi ya bos, telur nanti kita tampilkan berapa persennya, dan juga ini bos, itulah pemberian pakan bebek petelur yang lebih efektif dan lebih efisien, apalagi kalau jumlahnya banyak bos. Jadi jangan ragu untuk bertelur, jangan ragu untuk memelihara bebek petelur bos. Karena banyak cara, dan dari situ kita belajar walaupun masih skala kecil. Mulailah dari keyakinan, kita yakin kita bisa, walaupun masih skala kecil, kita nggak usah malu, kita nggak usah minder. Dari skala kecil kita menuju yang skala besar. Bismillah, niat baik, hasilnya akan baik bos. Yang jelas ini saya menyampaikan soal pakan bukan karena saya promosi ya, bukan. Monggo soal mau menggunakan pakan jadi atau yang nyamper sendiri, monggo, karena ini kebijakan, keputusan ada di teman-teman semuanya. Mau pakai pabrikan maupun yang home industri, sekali lagi monggo, saya tidak ada maksud apapun. Yang jelas saya karena menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya soal pakan, pemberiannya bagaimana dan kayak apa, makanya ini saya unggah. Yang jelas pakan jadi ini, pakan kering, karena sifatnya kering tanpa campuran air apapun, itu bisa dikasihkan 2 kali sehari, bisa. Pagi sama sore bisa, tapi ini karena sifatnya lebih efektif dan efisien, kenapa tidak pagi aja? Banyak waktu masih bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Dikasihkan pagi hari, kita cek lagi pagi harinya. Yang jelas per 100 ekor rata-rata 12 sampai 13 kilo bos. Bisa dikasihkan pada bebek 2 hari sekali, misalnya nanti malam ada acara keluar kota, otomatis besok paginya pulang sore atau bagaimana, ya tinggal kalikan 2 aja bos, menjadi 26. Jadi lebih efektif dan lebih efisien. Gitu ya bos, karena sekali lagi ini saya tidak membahas soal pakan campuran, tapi menjawab pertanyaan soal pakan jadi, pakan kering yang saya gunakan. Seperti itu bos. Jadi kita sebagai peternak bebek, jangan, walaupun masih skala kecil, teruslah berjuang, teruslah belajar kepada orang yang sudah berpengalaman, sampai kita bisa paham benar soal bebek. Jangan khawatir, jangan ragu, niat baik yang jelas pasti akan membuahkan hasil yang baik bos. Itu saya Agung dari Godian Sleman, Yogyakarta. Terima kasih. Silakan subscribe, dan jangan lupa subscribe juga channel Villa Bebek Berbagi bos, punya Mas Ari di Bogor. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.